Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama kita pada semester genap ini adalah tentang limit fungsi. Limit fungsi itu dapat diartikan juga sebagai pendekatan atau hampiran nilai. Nah, pengertian limit fungsi itu adalah misalkan ada X variabel bebas dan A adalah konstanta. Jika nilai X mendekati batas A dan sebuah fungsi fx mendekati batas L, maka ditulis seperti ini. Ini dibaca limit fungsi fx dengan X mendekati A adalah L. Nah, nilai pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua arah, yaitu X mendekati A dari kiri atau ditulis seperti ini ya. Ditulis A-nya di sini tanda kirinya yaitu negatif, kemudian X mendekati A dari kanan atau ditulis seperti ini. Tanda kanannya adalah di sini bernilai tandanya positif. Kita langsung ke contoh. Jadi misalnya diketahui sebuah fungsi fx yaitu 2x plus 1 dengan x anggota bilangan real akan ditentukan nilai fx jika nilai x-nya mendekati 2. Pernyataan soal ini dapat dinotasikan dengan bentuk limit menjadi limit fungsinya adalah 2x plus 1 dengan x mendekati 2. Untuk menentukan nilai limitnya, kita bisa melihat atau bisa membuat tabel pendekatan nilai x, di mana x itu didekati dari kiri dan kanan. Perhatikan di sini ada x dari kiri, karena mendekati 2, kita mulai dari 1,99, kemudian 1,98, 1,97 sampai seterusnya. Diperoleh nilai yang hampir mendekati 5. Selanjutnya kita lihat X mendekati 2 dari arah kanan. Ya, mendekati 2 ke kanan berarti ada 2,01. 2,02 sampai di sini contohnya 2,04. Di sini juga menunjukkan semakin ke arah 2 nilainya juga semakin mendekati 5. Ya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa limit 2x plus 1 didekati dengan x mendekati 2 dari kanan itu hasilnya sama dengan 5. Begitu juga dengan limit 2x plus 1 dengan x mendekati 2 dari kiri itu juga 5. Karena limit kanan dan kirinya sama, maka limit fungsi tersebut ada dan hasilnya adalah 5. Ini adalah grafik untuk fungsi 2x plus 1 ya. Bisa kita lihat ini adalah fungsinya. Kemudian ketika x-nya 2, maka hasilnya adalah 5. Dan ini tanda panahnya, didekati dari kanan ya, semakin didekati dari kanan, ini panahnya juga akan semakin mendekati titik hasil di sini. Begitu juga dengan pendekatan dari kiri. Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan limit x kuadrat plus 4 per x min 2 dengan x mendekati 2, di mana x tidak sama dengan 2. Sama seperti cara pada contoh sebelumnya, kita buat dulu tabel pendekatan nilai x dari kiri dan kanan ya. Nah, di sini ketika x-nya 2, ternyata limitnya tidak ada. Tidak ada nilai limit ya. Kenapa? Karena ketika x-nya kita masukkan 2, itu penyebutnya sama dengan 0, sehingga menghasilkan nilai yang tak tentu. Nah, perhatikan nilai gx ketika x mendekati 2 dari kiri. Nilainya semakin mendekati 2, semakin kecil, negatif 7.000 sekian ya. Jadi nilainya semakin kecil. Kemudian jika didekati dari kanan, nilainya juga semakin besar tapi tandanya positif. Nah, dari tabel ini bisa kita tuliskan limit
dari fungsi Gx didekati dari kanan itu menghasilkan positif tak hingga, kemudian limit Gx dengan X mendekati 2 dari sebelah kiri itu hasilnya negatif tak hingga. Jadi jawabannya berbeda. Nah, karena limit kanan dan limit kirinya tidak sama, maka limit Gx dengan X mendekati 2 itu tidak ada. Berdasarkan kedua contoh di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut, ya. Jadi limit fx itu ada jika dan hanya jika limit fx kiri itu sama dengan limit fx kanan. Sebaliknya juga, limit fx itu tidak ada jika limit kanan dan kirinya berbeda. Selanjutnya kita masuk ke limit fungsi aljabar. Jadi nilai limit fx dengan x mendekati a itu dapat diperoleh dengan mensubstitusikan langsung nilai x sama dengan a ke dalam fungsinya, sehingga limit fx dengan x mendekati a sama dengan fa. Jadi kalau kita punya fungsi fx ya dengan x mendekati a, itu bisa langsung disubstitusikan a-nya dimasukkan ke dalam fungsinya. Dia akan menggantikan x. Kita lihat contohnya. Yang pertama, hitunglah nilai limit fungsi untuk limit 2x kuadrat min 1 dengan x mendekati 3. Ya, di sini nomor 1 kita lihat x-nya langsung saja digantikan dengan 3 di sini. 3-nya dimasukkan menjadi 2 kali 3 kuadrat min 1 sama dengan 17. Begitu juga dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 juga limitnya x kuadrat plus 1 per x min 1 dengan x mendekati min 1. X di sini kita ganti dengan min 1. Hasilnya adalah min 1. Jadi ini langsung bisa disubstitusikan, ya. Tapi kita lihat soal berikut. Akan ditentukan limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan limitnya x mendekati 2. Jika kita langsung substitusikan x sama dengan 2 ke bentuk ini, ya, maka x ini kan akan menjadi 2. Di penyebut x ini akan menjadi 2 ya. Jadi 2 dikurangi 2. Nah ini, perhatikan penyebutnya. Dia akan menjadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Bentuknya akan menjadi 0 per 0. Ini akan menjadi bentuk tak tentu. Tak tentu itu tidak bisa ditentukan gitu. Jadi hasilnya tidak boleh seperti ini gitu. Jadi tidak ada hasil seperti ini. Nah, untuk itu ya, bentuk tentu yang lain itu bisa nanti kita akan menemukan seperti tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga, 0, tak hingga itu bentuk-bentuk yang namanya bentuk tak tentu. Dia tidak bisa kita lihat hasilnya. Nah, agar hasilnya menjadi tertentu dan bisa dihitung, maka faktor pembuat tak tentunya harus dihilangkan dengan cara ada 3 cara: faktorisasi, limit suku banyak, merasionalkan bentuk akar, ya. Jadi kalau misalnya ada soal limit, ketika disubstitusikan langsung batas limitnya menghasilkan nilai-nilai tak tentu seperti tadi 0 per 0, maka kita harus melakukan 3 ini, pilih salah satu ya, bisa faktorisasi menggunakan limit suku banyak atau merasionalkan bentuk akar. Jadi dipilih salah satunya. Ya, sekali lagi kalau kita menghasilkan bentuk tak tentu jika langsung mensubstitusikan batas limitnya. Jadi jika ada soal, maka pertama yang dilakukan adalah coba substitusikan langsung. Kalau hasilnya bilangan real, ya sudah, berarti memang dia bisa disubstitusikan langsung dan itu hasilnya. Tapi ketika kita menemukan jawaban tak tentu, ada 0 per 0 atau mungkin nanti ketemu tak hingga per tak hingga dan lain sebagainya, maka kita harus menggunakan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, untuk faktorisasi. Langkah metode ini adalah menyederhanakan bentuk fungsi rasional dengan memfaktorkan. Kalian sudah belajar memfaktorkan, ya. Itu yang bisa digunakan. Kita langsung contoh. Yang pertama, ada limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x mendekati 2. Ini limit yang tadi, yang hasilnya 0 per 0 jika langsung disubstitusikan, ya. Ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, fungsi tersebut tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Kenapa?
Karena ketika X-nya kita substitusikan 2, penyebutnya sama dengan 0 dan itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, untuk itu kita faktorkan. Mana yang bisa difaktorkan? Pembilangnya. Pembilangnya bentuknya X kuadrat min 4, kita faktorkan menjadi X plus 2, X min 2. Coba kalian kalikan yang ini. Jika dikalikan hasilnya akan ini. Ini namanya difaktorkan, ya. Kalian sudah belajar sebelumnya. Kemudian disederhanakan menjadi, perhatikan, pada pembilang ada X min 2, penyebut juga X min 2. Ya, nah di sini kita bisa membagi langsung. Jadi X min 2 dibagi X min 2 sama dengan 1. Maka sisanya tinggal X plus 2. Maka di sini menjadi limit X plus 2 dengan X mendekati 2. Nah, di sini baru bisa kita langsung substitusikan limitnya. Di sini 2, langsung kita gantikan ke X di sini. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi limit ini hasilnya adalah 4. Paham ya? Kita coba satu contoh lagi dengan faktorisasi. Di sini ada limit. Nah, ini pembilang penyebut ada sama-sama X kuadrat dengan X mendekati 5. Coba kita substitusikan langsung. Kita lihat ke penyebutnya langsung. Di sini ada 5. Kita substitusikan jadi 5 kuadrat berapa? 25. 25 kurangi 25, 0. Berarti tidak bisa. Dia tidak bisa langsung disubstitusikan. Maka kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Nah, yang atas kita faktorkan menjadi ini, X min 5, X min 2, per yang bawah juga kita faktorkan menjadi X min 5, X plus 2. Maka X min 5 dengan X min 5 itu 1, ya. Habis tinggal X min 2 per X plus 5. Limit dengan limit X mendekati 5. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, bisa kita langsung substitusikan. 5 kita gantikan ke X, ada 5 min 2, 5 plus 5, jadi hasilnya adalah 3 per 10. Bisa dipahami ya? Selanjutnya untuk limit suku banyak atau polinomial. Jika fungsi polinomial f(x) dan g(x) bernilai 0 untuk x sama dengan a, maka berlaku ini. Jadi kalau ada polinomial itu bentuknya seperti bentuk kuadrat, tapi pangkatnya bisa lebih dari 2. Ya, pangkatnya bisa 4, 5 dan seterusnya. Pangkatnya bisa lebih banyak. Nah, itu kita bisa langsung menggunakan aturannya ini adalah kita langsung bisa menggunakan X min A ini. Jadi A-nya ini langsung dipindahkan di sini ya. X min A, di sini X min A. Nah, di sini kita cari pembaginya. Jadi sebenarnya aturan polinomial ini akan dipelajari di matematika peminatan semester genap ini, ya. Kita langsung ke contoh saja. Hitunglah nilai limit. Nah, ini perhatikan X-nya sudah lebih dari 2. Jadi di sini ada X pangkat 3 dan X penyebutnya juga X pangkat 3 ya. Dengan X mendekati min 3. Kita lihat di sini. Nah, pertama kita bisa langsung meletakkan batasnya di sini, tapi dengan bentuk sekawannya. Jadi di sini X, karena di sini batasnya X mendekati min 3, maka di sini jadi X plus 3, di sini juga X plus 3. Nah, sisa dari X plus 3 ini, X pangkat 3 ditambah 27, dibagi X plus 3, hasilnya adalah X kuadrat min 3X plus 9. Jadi jika ini dikalikan, ya, 2 dikurung ini dikalikan, hasilnya yang ini. Begitu juga yang penyebut. Jika 2 ini dikalikan, hasilnya adalah penyebut yang di sebelah kiri. Jadi limit ini kemudian disederhanakan, menghasilkan bentuk ini. Jika sudah sederhana, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai hampiran X-nya. Jadi di sini ada min 3, X-nya diganti dengan min 3. Diperoleh hasil 3 per 2. Jadi nilai limitnya ini adalah 3 per 2. Bisa ya? Oke, yang terakhir, merasionalkan bentuk akar. Jadi bentuk akar itu akan susah untuk dirasionalkan. Bahkan mungkin ada beberapa yang benar-benar sangat sulit dirasionalkan. Sehingga salah satu cara untuk mencari nilai limit selain dengan memfaktorkan, yaitu dengan merasionalkan bentuk akar, yaitu mengali
fungsinya dengan 1 dalam bentuk sekawannya. Jadi misal saya punya bentuk pecahannya seperti ini, A per akar B, maka dikali dengan bentuk sekawan dari akar itu, yaitu akar B per akar B. Nanti hasilnya menyesuaikan. Kemudian jika bentuknya seperti ini, C per A plus akar B, bentuk sekawannya adalah di sini pasti negatif ya, terus jadi negatif, maka A min akar B per A min akar B, gitu juga seterusnya. Contoh yang pertama, perhatikan bentuk akar ada di penyebut. Limit x min 1 per akar x kuadrat plus 3 dikurangi 2. Perhatikan ya, ini min 2 nya ada di luar tanda akar. Jadi bentuk sekawannya adalah bentuk akar ini tetap, yang di dalam akar tetap, yang berubah tanda ini. Min 2 ini akan menjadi plus 2. Dapat dilihat di sini. Jadi ini bentuk pecahan ini dikali dengan bentuk sekawan yang ada akarnya. Bentuk sekawan yang plusnya jadi di sini ya, jangan di dalam akar, tidak usah diotak-atik lagi. Nah ini dikalikan biasa, x min 1 kali akar x kuadrat plus 3 ditambah 2 per, nah ini ya, ingat lagi akar kali akar, maka akarnya akan hilang ya. Akar kali akar akan menghasilkan di sini akar x kuadrat plus 3 kali akar x kuadrat plus 3, hasilnya x kuadrat plus 3. Kemudian di sini ada nanti hasilnya kan di sini ada min 2 akar x kuadrat plus 3 plus 2 akar x kuadrat plus 3, itu nanti akan habis ya, maka sisanya tinggal min 2 kali plus 2 sama dengan min 4. Bisa kalian coba coret-coret cara panjangnya, tapi sesuai aturan ya. Kalau bentuknya sama seperti ini dan bedanya plus minus di sini, itu langsung menjadi yang depan kuadrat min yang belakang dikuadratkan, yang belakang dikalikan maksudnya ya. Dari sini kita bisa sederhanakan lagi bentuknya. Di sini ada plus 3 min 4, di sini jadi min 1. Kemudian nah x kuadrat min 1 ini bentuknya masih ada kuadratnya, ternyata masih bisa difaktorisasi. Kita faktorkan lagi jadi x min 1 x plus 1. Nah, dari sini ada yang sama nih, berarti x min 1 dan x min 1 jadi 1, maka hasilnya seperti ini. Ini sudah bentuk yang paling sederhana, sehingga kalau bentuknya sudah paling sederhana, kita dapat mensubstitusikan nilai x-nya ini ke dalam bentuk fungsi. Akan menjadi akar 1 kuadrat plus 3 plus 2 per 1 plus 1, hasilnya 2. Bisa dipahami ya? Ya, kita ke contoh yang kedua, tentukan hasil dari limit berikut. Perhatikan, tanda bentuk akarnya sekarang ada di pembilang. Sama saja ya. Kita bentuk sekawannya adalah akar yang ada akarnya ya. Tapi perhatikan lagi di sini ada min 1, maka jadi plus 1. Jadi kita bentuk fungsinya ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya yang ada akarnya ya, ini atas bawah sama. Nah kemudian kita kalikan biasa, ingat yang tadi ya, akar ketemu akar maka akarnya akan hilang. Kemudian min 1 kali 1 min 1, yang bawahnya tinggal x kali bentuk akar ini ya. Nah selanjutnya bentuk x plus x kuadrat itu masih bisa difaktorisasi, masih bisa disederhanakan menjadi x kali 1 plus x. Nah di sini sama-sama punya x, yang pembilang punya x, penyebut juga punya x, maka x-nya bisa kita bagi menjadi 1 ya. Maka tinggal bentuk sederhananya yaitu 1 plus x per akar ini. Nah, dari sini bisa kita langsung substitusikan x-nya. Jadi menjadi 1 plus 0 per akar 1 plus 1 sama dengan setengah. Jadi nilai limitnya ini adalah setengah. Bisa dipahami ya?